Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan informasi updating berkaitan dengan project Pi Network, project fenomenal global. Ini ada informasi yang cukup mantap sekali ya, jadi silakan rekan-rekan simak sampai akhir. Dan informasi yang pertama langsung daripada pihak core team yang paling update sekali, sekitar 9 jam yang lalu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya itu cukup mantap ya. Apakah Anda seorang pionir dan juga pemilik bisnis yang menerima Pi untuk barang dan jasa? Ceritakan kisah Anda kepada kami dan juga beritahu kami apa yang dapat membantu meningkatkan pengalaman transaksi di kolom komentar di bawah. Jadi intinya untuk pihak core team itu meminta pendapat masing-masing ya, pendapat pionir yang memiliki semacam bisnis ataupun memiliki ya semacam toko-toko ataupun ya semacam bisnis-bisnis yang rekan-rekan jual dengan menggunakan koin Pi atau menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Kemudian core team ingin berbagi kisah ya daripada keluhan rekan-rekan atau pengalaman rekan-rekan yang sudah menjual produk-produk rekan-rekan masing-masing itu dengan menggunakan koin Pi. Terkhusus di sini informasi ini disampaikan untuk para penjual yang rela menjual produknya itu dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, ini ada informasi yang cukup mantap sekali. Jadi yang digandeng pertama itu adalah penjualnya. Nah, kemudian sekali lagi ya, mungkin ini adalah kisi-kisi bahwa Pi Network itu semakin dekat menuju keseriusan untuk open mainnet atau open public. Dan kalau rekan-rekan itu juga menonton channel admin di sini ya, beberapa waktu yang lalu juga admin informasikan banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi di berbagai mancanegara, termasuk di Malaysia ya. Untuk satu koin Pi itu sekitar kurang lebih estimasi $60, yaitu ada yang membeli produk kurang lebih itu 18,5 koin Pi dengan harga estimasi dalam US dollar itu sekitar $1.100 ya, itu di negara Malaysia. Kemudian juga ada di berbagai mancanegara yang lain seperti Amerika, kemudian juga ada di Eropa, dan bahkan juga banyak sekali yang ada di Indonesia. Sekali lagi di sini adalah informasi resmi daripada pihak core team. Jadi rekan-rekan itu, bagi yang masih menantikan project Pi Network ya, semoga ini bisa memberikan harapan yang positif. Informasinya itu 27 September ya, dan ini juga sudah dilihat sekitar 2000 atau 200.000 tayangan. Ini masih baru sekali, dan juga sudah ada yang meretweet sebanyak 1000 kali ya. Ini cukup mantap. Kemudian juga ada banyak sekali respon-respon dari kalangan pionir-pionir semuanya, baik berupa komunitas dan lain sebagainya. CryptoLekven juga membalas core team ya. Kita coba cek untuk core team, atau di sini kita juga bisa melihat dari rekan-rekan respon daripada CryptoLekven. Nah, di sini disebutkan untuk CryptoLekven juga membalas postingan core team. Nah, di sini ya ada banyak tempat yang menerima pembayaran dengan koin Pi, dan ini adalah contoh-contohnya. Ini cukup mantap sekali ya. Nah, di sini langsung saja untuk CryptoLekven memberikan semacam data-data. Disebutkan di sini itu menurut postingan daripada CryptoLekven dalam bentuk bahasa Inggris ya, ada Discover, Apollonia Hotel dan juga Casino sekarang itu menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, di sini itu penawaran global konsensus dengan harga itu 4,7 miliar. Sekali lagi itu juga ada pionir yang bisa dikatakan itu sangat militan sekali ya dalam mendukung, mensupport harga GCV, dan itu bebas ya. Kemudian di sini juga ada disebutkan ya lokasinya itu di Camp Zelensky di Partizan. Kemudian ini juga tepatnya di negara Makedonia Utara ya, salah satu negara yang sudah mengalahkan Italia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu ya. Ini berada di Eropa. Nah, sekali lagi di sini kita juga bisa melihat ya rekan-rekan bukti bahwa ada juga ya perusahaan-perusahaan ataupun ya instansi yang rela menerima produknya itu dibeli dengan menggunakan koin Pi ya, dan ini langsung core team langsung menyambut daripada para pedagang-pedagang tersebut ya. Nah, ini untuk pengalaman-pengalamannya itu core team juga meminta untuk disaringkan, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi core team menggandeng untuk para vendor ataupun para pembeli ya atau penjual. Nah, jadi yang difokuskan itu adalah para pedagang terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada Pisprep 9 jam yang lalu ya. Nah, di sini admin juga pernah mereview untuk Pisprep yang memberitakan tentang daripada pembayaran di Malaysia. Kemudian Pisprep kembali lagi memberitakan kali ini di Vietnam. Kami mengalami kesulitan dengan masalah hukum untuk mata uang kripto. Kemudian menggunakan kripto sebagai metode pembayaran adalah melanggar hukum. Namun masih banyak pionir dan juga bisnis yang menerima harga tersebut. Kemudian untuk nilai Pi ya dengan cara lain, mereka menggunakan kata-kata seperti konsensus, kemudian juga ada pertukaran. Nah, ini untuk menghindari daripada hukum. Sekali lagi di sini untuk masalah
daripada hukum atau regulasi ya dari berbagai mancanegara itu memang berbeda-beda ya rekan-rekan. Dan kalau kita amati di Indonesia itu juga banyak sekali aturan-aturannya. Kemudian juga disebutkan di Vietnam ya, ini juga ada aturan yang mungkin sama dengan yang ada di Indonesia ya. Jadi memang masih belum sah untuk kita itu membeli produk barang dengan menggunakan mata uang selain daripada mata uang yang sah di suatu negara. Kan untuk cryptocurrency sendiri itu adalah sebagai komoditas ya, bukan sebagai mata uang. Mungkin pengertiannya seperti itu. Kemudian kalau kripto itu bisa dijadikan sebagai mata uang atau alat pembayaran seperti USDT ya, nah itu barulah bisa kita melakukan perdagangan ya, seperti dengan lintas batas lintas negara atau yang disebut dengan cross border. Nah itu juga harus ada regulasi secara internasional. Dan saya rasa Kortim akan memikirkan tentang hal-hal teknis semacam ini ya, hal-hal yang paling fundamental untuk kita bisa melakukan semacam pertukaran dengan menggunakan koin Pi. Nah ini adalah yang dipikirkan oleh Kortim ya, dan saya rasa Kortim lebih canggih, lebih cerdas dari yang rekan-rekan kira untuk strategi kedepannya. Semoga saja bisa terrealisasi untuk kita bisa menjual koin Pi atau berbelanja dengan menggunakan koin Pi yang sudah kita tambang sebelumnya. Kemudian juga disebutkan di sini juga ada isu ya. Nah, di sini itu ada beberapa macam negara yang tidak melegalkan cryptocurrency dengan pembayaran dengan kripto ya. Ini adalah hal yang fundamental. Saya rasa ini adalah hal yang sangat fundamental sekali ya, terutama yang ada di Indonesia. Ini juga harus ada solusi daripada pihak Kortim. Nah, mungkin Kortim itu harus mendengarkan daripada keluhan-keluhan pedagang tersebut ya, termasuk para pionir-pionir yang cukup antusias terhadap project Pi Network ini. Kemudian di sini juga ada respon dari PNews Media 7 jam yang lalu. Nah, disebutkan untuk daripada PNews Media sendiri ya, ini juga berpartisipasilah dengan antusias. Di mana lagi sistem pembayaran jaringan Pi dapat ditingkatkan. Nah, kemudian di sini juga ada lagi, kita bisa cek and recheck siapa yang bisa menahan godaan makanan yang enak. Kemudian pionir komunitas Tiongkok Pi Network membuat video ini dan juga kue ke bulan. Pi mereka mendekati festival pertengahan musim gugur. Nah, intinya di sini untuk PNews Media memberikan ya semacam keterangan yang cukup membanggongkan. Kemudian menurut admin pribadi ya adalah daripada yang disampaikan oleh CryptoLegend tadi rekan-rekan berkaitan dengan di negara Vietnam yang masih belum legal untuk cryptocurrency, itu salah satu masukan yang sangat penting sekali bagi pihak Kortim. Semoga Kortim bisa mengatasi hal-hal fundamental semacam itu. Kemudian di sini kalau kita lihat di blockchain juga mereview atau bisa dikatakan ini di blockchain juga memberikan tanggapannya ya. Kita coba cek 9 jam yang lalu di Saudi Arabia. Nah, di sini di Arab Saudi ya, congratulations to Major Neven Negrejan. Kemudian for paying Pi, jadi di sini di Arab Saudi rekan-rekan, tepatnya itu di Nagarajan ya. Ini juga ada yang menerima pembayaran dengan koin Pi sekitar 0,0011 Pi ya. Ini untuk juice. Kemudian dengan harga sekitar 135 real. Nah, rekan-rekan tinggal diestimasikan saja berapa. 135 real itu setara dengan 0,00 Pi ya. Jadi kurang lebih itu sekitar 36 dolar untuk harga Pi Network di Arab Saudi. Nah, ini cukup mantap ya, dan Arab Saudi sampai hari ini itu bisa dikatakan sedang melakukan semacam revolusi besar-besaran. Dan rekan-rekan juga bisa melihat ya perkembangan daripada peta politik ataupun peta ekonomi untuk Arab Saudi akhir-akhir ini bisa dikatakan ya cukup signifikan. Bahkan juga mampu mendatangkan pemain-pemain kelas atas ya, pemain-pemain Eropa. Kemudian juga memiliki semacam visi yang sangat ambisius sekali daripada putra mahkota, kurang lebih seperti itu. Mungkin rekan-rekan juga sudah paham. Dan Arab Saudi juga salah satu negara buris, pendiri buris ya, salah satu mata uang baru dengan underlying emas yang akan mengguncang US dollar. Nah, kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai informasi Kortim yang semakin menggoda atau informasi yang memberikan angin-angin surga seperti berikut ini? Admin hanya sekedar mereview, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan dan ambil sisi positifnya. Jika rekan-rekan suka dengan konten semacam ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.